PKS yang tadinya masih setia ya dengan mendukung Anies dengan bermodalkan hasil musyawarah Majelis Syuro yang ke-6 ya, bahwa mendukung capres Anies Baswedan, itu pun sebenarnya mau menghadiri acara deklarasi kemarin ya, hari Sabtu kemarin di Surabaya di Hotel Majapahit, deklarasi Anies Caimin, tapi kemudian urung hadir. Bahkan dari DPD PKS Jawa Timur tidak ada yang hadir. Ya, termasuk ya mungkin tadi Nasdem tidak mengundang PKS dan juga tidak mengajak Presiden PKS naik jet pribadi. Kan rombongan Nasdem naik jet pribadi dari Jakarta Sabtu pagi. Ya mungkin tadi harusnya Nasdem ngajak PKS dong. Paling enggak ya Sekjen sama Presiden PKS lah diajak naik jet pribadi. Jadi kan bareng-bareng. sampai tuh. Ya iya, jadi bareng-bareng. Ya mungkin lah PKS pagi-pagi harus sampai ke Surabaya. Kalau pesan tiket langsung kan nggak bisa kan, harus beberapa hari lah sebelum perjalanan, atau naik kereta lama lagi, naik mobil walaupun sudah tol juga capek ya kan. Mungkin itu juga kali ya. Ya. Itu tadi ya. Kalau Mungkin bagi Presiden anak PKS, milenial itu nggak peka ya. iya harusnya Presiden PKS sama Sekjen PKS itu diajak naik jet pribadi sama Nasdem ya. Jadi kan pasti datang. Ya, Iya. kalau yang di DPD Jawa Timur kan pasti kantornya di Surabaya, deket lah ya, tinggal pakai mobil ya, cepet ya. Ya ini kan ini dari Jakarta. Aduh, ini pakai mobil harus dari malam-malam nih kan mau ke Surabaya. Butuh istirahat dulu, sopirnya perjalanan panjang walaupun sudah tol kan. Ya ngeri-ngeri sedap ya. Jadi mungkin Nasdem itu salahnya di itu, harusnya diajak itu Presiden PKS Kak, walaupun pernyataannya kan sudah tetap harusnya ketika dia PKS sudah ngomong Al Muzamil Yusuf ya, salah satu DPP PKS mengatakan masih mendukung Anies Baswedan, harusnya tadi langsung aja diundang, diajak naik jet pribadi, pasti datang. Betul, langsung ya to the point ya. Iya. Ini ibarat kayak kayak anak muda lagi ambek-ambekan gitu, anak kecil ya. Nggak diajak main gitu. Nggak, tapi yang terjadi ini yang ini kan PKS katanya akan rapat Majelis Syuro lagi mengevaluasi apakah tetap mendukung Anies atau tidak ya. Jadi bisa saja nih momentum tadi pembentukan poros keempat ya, yang dulu kemarin Sandiaga Uno dari P3 ya, ketua Bapilu P3. Nah, ini kan kutu loncat juga nih ya, demi jabatan cawapres dia keluar dari Gerindra menuju P3. Nah, ini menawarkan kerjasama ya dengan Demokrat dan PKS jika tadilah keluar dari Anies gagal atau dan ternyata kan terjadi kan ya, Demokrat sudah keluar dan PKS sedang mau bermusyawarah lagi lah ya, apakah tetap di Anies ya. Tapi kayak sepertinya PKS ya tadi pilihannya cuma itu, dia masuk tetap di Anies, atau kalau ke Prabowo lagi ya ujung-ujungnya cinta lama bersemi kembali lagi. Sejak 2014 PKS setia ya mendukung Prabowo. Iya kan 2014 mendukung Prabowo kan. Ya, jadi ya kalau ke Ganjar nggak mungkin banget lah ada PDIP di situ ya, apalagi PDIP udah ngomong nggak mungkin lah PDIP berkoalisi dengan PKS, maksudnya di tingkat nasional ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya orang lembur dan Bung Herudin ya. Bung Herudin seorang mahasiswa yang cerdas, idealis ya. Kalimat-kalimatnya tajam terhadap urusan politik dalam negeri maupun luar negeri. Keren, cadas lah. Tapi memang dalam kondisi ekonomi seperti ini memang sulit kita merogoh kantong yang agak dalam gitu ya. Terutama bagi mahasiswa seperti Bung Herudin ini ya. Nah, Bung Herudin ya, ini masih seputar capres-capres ya. Ini entah mungkin akibat dari berkhianat atau akibat dari pengkhianatan, entah apa ya. Nah, tapi ada berita dari PPI ya, di Parameter Politik Indonesia ya. Nah, ini dari Detik News. Bos PPI nilai koalisi pendukung Anies sengaja menjegalkan diri ya, nggak tahu deh ya, maksudnya menjegalkan itu apa ya, karena kan kita tahu ya bahwa Caimin itu
punya kasus kardus yang disebut kardus durian. Masih ingat ya? Iya. Ya kan? Yang sewaktu-waktu bisa peti esnya bisa dibuka lagi oleh Ya, KPK bisa ya. cairkan ya, Ya, saya bisa cairkan. dicairkan kembali lah gitu ya. Nah, coba kita baca komentarnya dikit ya dari PPI ya. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan koalisi pendukung Anies Baswedan eh, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya KPP menjegalkan diri ya. Kenapa? Hal ini terkait dengan persoalan cawapres pendamping Anies ya. Salah satu yang mencuat sebagai cawapres Anies adalah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ya. Namun AHY dinilai tidak bisa mendongkrak suara Anies ya. Problemnya tanpa AHY barang ini tak berlabuh, tutur Adi. Diadu perspektif yang didasarkan Detikcom ya, berkolaborasi dengan Total Politik ya. Nah, sehingga menurut Adi narasi penjagalan KPIP tidak relevan. Ia menyebut KPIP sengaja menjegalkan diri ya. Narasinya ini adalah narasi yang sengaja menjegalkan diri. Artinya apa? Satu sama lain yang ingin mengatakan poros perubahan KPP itu solid. Padahal dalamnya itu sulit ya, terang Adi ya. Adi menyebut partai-partai dalam KIPP seperti saudara tiri satu sama lain tidak akur ya, nggak akur sebelumnya. Tinggal cari way out, jalan keluar ya. Nah itu di sisi lain kita tahu ya bahwa KPK itu sedang membidik Caimin dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker terjadi pada 2012 ya, era Caimin menteri ya. Nah, ini Gus Coy sempat komentar begini Bung Hairudin ya. Sebentar saya cari dulu. Nah ini ya. Nah KPK buka peluang ini tanggal berapa ya dari Republika ya 2 September ya Sabtu kemarin ya. KPK pas deklarasi. Ya, pas deklarasi banget ya. Nah dari Relo Jogja ya. KPK buka peluang periksa Caimin. Gus Coy jangan main-main lah. Gus Coy ini kita tahu ya kader Iya, dia Nasdem kan ya. DPP Nasdem. Ya. Nah, dari republika.co.id ya Surabaya, Ketua DPP bidang teritorial pemenangan pemilu Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy memberi tanggapan soal KPK Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak menutup kemungkinan memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja tersebut, mantan Menaker ya 2019-2014 Menaker Trans ya. Muhaimin Iskandar terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Kemenaker tahun 2012 ya. Saya komentarin dikit sebagai seorang IT ya. Ya, kalau sistem proteksi, sistem online, sistem IT itu kan ya itu sebenarnya proyek-proyek apa ya? Ya, banyak orang digulirkan. Kalau dibongkar semua tuh setiap kementerian tuh mungkin ada ya sistem-sistem IT yang nggak kepake gitu ya. Jadi saya ngelihatnya itu cuma memang sih ada ya beberapa yang perlu ya. Tapi ujung-ujungnya gunain lagi Google, gunain lagi akun sosmed, gunain lagi media online gitu. Nah, media sistem-sistem mereka tuh untuk apa sebenarnya gitu ya? Kalau bukan untuk ya seperti ini ya, mungkin ujung-ujungnya jadi korupsi atau apa. Nah, KPK ini mengada-ngada KPK ini menjegal hukum atau alat politik ya. Ya sebelumnya lu ngapain aja nggak komentar gitu, giliran dia mau mensasar cawapres ente kok jadi komentar. Nah, Bung Herudin ya, sebagai mahasiswa nih ya. Mengomentari seperti apa nih? Ini penjagalan politik, penjagalan pada saat cawapres atau memang sengaja menjegalkan diri? Ya, Bung Herudin gimana tanggapannya? Iya, kalau komentar tadi bos PPI ya Parameter Politik Indonesia, Bung Adi Prayitno mengatakan bahwa koalisi KPP itu sebenarnya menjegalkan diri. Ya, sebenarnya memang dari awal itu memang terlihat sekali permusuhan ya, ketidakakuran antara Demokrat dan Nasdem. Karena jelas sejak awal Demokrat mendukung Anies kan sebenarnya memang membawa AHY untuk dijadikan sebagai cawapres Anies. Ya, tapi kan Nasdem nggak setuju. Selain karena tadi pasti AHY belum cukup kuat ya mengangkat suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, walaupun secara keturunan ya memang AHY ini orang Jawa Timur kan, Pak SBY itu orang Pacitan ya. Jadi tapi kan tadi bukan terah NU, dan dari awal Nasdem itu menginginkan cawapres Anies itu harus
dari unsur NU. Makanya kan kemudian keluar nama Khofifah Indar Parawansa, kemudian Yeni Wahid. Nah, terus ya orang-orang tokoh-tokoh NU lah yang kemudian yang ingin didekati ya tadi terutama Yeni Wahid sama Khofifah Indar Parawansa, bahkan terakhir Mahfud MD pun juga ditawarkan ya, karena Mahfud MD walaupun itu ya tetap NU dan Madura ya, orang Madura beliau ini ya. Jadi itu yang kemudian tidak didapatkan dari AHY ya, yang kemudian sepertinya Demokrat itu ya udah enggan lah kalau kemudian AHY itu jadi cawapresnya Anies, walaupun deadlock kan itu lama banget, walaupun akhirnya daripada KPP bubar waktu itu kan Anies dari surat tangan itu kan sudah memilih AHY kan sebagai cawapresnya, bahkan di bulan Juni, sejak bulan Juni loh, itu udah lama ya. Waduh. Ya, tapi kan memang Anies ini ya tadi walaupun di atas kertas perjanjian koalisi kan Anies katanya yang apa namanya dikasih mandat ya boleh memilih siapa cawapresnya, tapi ya tetap yang menentukan siapa cawapres ujungnya partai politik. Ya kan deadlock sendiri ya betul, partai betul. politik ya makanya kemudian akhirnya ya terus terjadinya perpecahan dengan momentum tiba-tiba Nasdem ada main belakang ya, sebenarnya nggak semut juga mainnya. Jadi Nasdem tidak memberitahukan pertemuan antara dirinya dengan PKB ya, yang kemudian dibocorkan juga di podcast bocor alusnya Tempo ya, bagaimana pertemuan antara Surya Paloh, kemudian Ahmad Ali, Victor Laiskodat, Jazilul Fawait dan Caimin, yang kemudian akhirnya jeder ya, terjadilah koalisi Nasdem PKB ya. Tapi tadi berharapnya sih dengan kemudian masuknya Caimin, Nasdem itu berharap Demokrat dan PKS tetap stay ya. Tapi kan Demokrat keburu murka ya, keburu murka sampai kemudian ngambek, apalagi ya tadi sudah ada surat sakti dari Anies lah katakanlah memilih AHY sebagai cawapresnya. Jadi sudah kadung sakit hati, ngamuk sampai akhirnya menurunkan baliho yang sudah terpasang, dan akhirnya besok paginya ambil keputusan Demokrat keluar ya, mencabut dukungan terhadap Anies dan otomatis keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKS yang tadinya masih setia ya dengan mendukung Anies dengan bermodalkan hasil musyawarah Majelis Syuro yang ke-6 ya, bahwa mendukung Capres Anies Baswedan, itu pun sebenarnya mau menghadiri acara deklarasi kemarin ya, hari Sabtu kemarin di Surabaya di Hotel Majapahit, deklarasi Anies Caimin, tapi kemudian urung hadir. Bahkan dari DPD PKS Jawa Timur tidak ada yang hadir. Ya, termasuk ya mungkin tadi Nasdem tidak mengundang PKS dan juga tidak mengajak Presiden PKS naik jet pribadi. Kan rombongan Nasdem naik jet pribadi dari Jakarta Sabtu pagi. Ya mungkin tadi harusnya Nasdem ngajak PKS dong. Paling enggak ya Sekjen sama Presiden PKS lah diajak naik jet pribadi. Jadi kan sampai tuh. Ya iya, jadi bareng-bareng. Ya mungkin lah PKS pagi-pagi harus sampai ke Surabaya. Kalau pesan tiket langsung kan nggak bisa kan, apa harus beberapa hari lah sebelum perjalanan, atau naik kereta lama lagi, naik mobil walaupun sudah tol juga capek ya kan. Mungkin itu juga kali ya. Ya. Itu tadi ya. Kalau bagi anak milenial itu nggak peka ya. Iya, harusnya Presiden PKS sama Sekjen PKS itu diajak naik jet pribadi sama Nasdem ya. Jadi kan pasti datang. Ya, iya. Kalau yang di DPD Jawa Timur kan pasti kantornya di Surabaya, deket lah ya, tinggal pakai mobil ya, cepet ya. Ya ini kan ini dari Jakarta. Aduh, ini pakai mobil harus dari malam-malam nih kan mau ke Surabaya. Butuh istirahat dulu, sopirnya perjalanan panjang walaupun sudah tol kan. Ya, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi mungkin Nasdem itu salahnya di itu, harusnya diajak itu Presiden PKS Kak, walaupun pernyataannya kan sudah tetap harusnya ketika dia PKS sudah ngomong Al-Muzamil Yusuf ya, salah satu DPP PKS mengatakan masih mendukung Anies Baswedan, harusnya tadi langsung aja diundang, diajak naik jet pribadi, pasti datang. Betul, langsung ya to the point ya. Iya. Ini ibarat kayak apa? Kayak anak muda lagi ambek-ambekan gitu, anak kecil ya. Nggak diajak main gitu. Nggak, tapi yang terjadi ini kan, yang ini kan apa namanya, PKS katanya akan rapat Majelis Syuro lagi mengevaluasi apakah tetap mendukung Anies atau tidak ya. Jadi bisa saja nih momentum tadi pembentukan poros keempat ya, yang dulu kemarin Sandiaga Uno dari P3 ya, ketua Bapilu P3. Nah, ini kan kutu loncat juga nih ya, demi jabatan cawapres dia keluar dari Gerindra menuju P3. Nah, ini apa menawarkan kerjasama ya dengan Demokrat dan PKS jika tadilah
keluar dari Anies gagal atau apa, dan ternyata kan terjadi kan ya, Demokrat sudah keluar dan PKS sedang mau bermusyawarah lagi lah ya, apakah tetap di Anies ya. Tapi kayak sepertinya PKS ya tadi pilihannya cuma itu, dia masuk tetap di Anies atau kalau ke Prabowo lagi ya ujung-ujungnya cinta lama bersemi kembali lagi. Kan Iya, sejak CLBK. 2004 sejak 2014 PKS setia ya mendukung Prabowo. Betul, betul, Iya kan betul. 2014 mendukung Prabowo kan. Ya, jadi ya kalau kalau ke Ganjar nggak mungkin banget lah ada PDIP di situ ya, apalagi PDIP udah ngomong nggak mungkin lah PDIP berkoalisi dengan PKS. Maksudnya di tingkat nasional ya. Kalau di tingkat daerah mah ya PKS kayak mau Demokrat kayak mau PDIP ya mereka ngumpul jadi satu kalau di daerah lah, di pilkada daerah. Jadi seperti Iya. itu. Jadi hal yang biasa lah. Jadi mau menjegalkan diri sendiri ya itu. Dan tadi mengenai Caimin ya, Caimin itu memang kan opini publik itu mengatakan condong lah ya, dia itu pasti terlibat di korupsi kardus durian. Namun tadi karena dia itu ketua umum partai dan dia selalu menjadi bagian dari rezim ya, sejak tahun 2009 kan dia nempel terus ke rezim. Tahun 2009 kan dia menjadi bagian rezim SBY. Kemudian 2014 rezim Jokowi. Sampai sekarang dia menjadi bagian dari rezim Jokowi. Jadi tadi kasusnya itu aman-aman terus ya. Ya mungkin tadi Betul, itulah betul, betul. Nggak dianggap garansi angkut ya. dari ya bagian dari rezim. Tapi ketika dia mau nyalon dari cawapres 2009 kita masih ingat. Dia ngadi-ngadi apa namanya? Koar-koar. Jokowi kalau tidak berpasangan dengan Caimin pasti kalah. Karena ancamnya begitu kan. Iya, Jokowi iya, kalau betul, tidak betul. berpasangan Caimin pasti kalah. Sampai kemudian sampai sudah menyebar baliho ya di mana-mana, join Jokowi Cak Imin. Tapi yang Iya, terjadi Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, betul, dan betul. tadi tahun 2019 kan juga masih ingat ya, KPK juga berencana akan membuka kembali kasus tadi apa yang TKI itu ya, sistem pengamanan TKI itu, ya itu ya kasus kardus durian mau dibuka lagi. Yang membawa nama Caimin itu ya sebenarnya kalau dibandingkan korupsi BTS ya kalah sih, karena uang di kardus durian itu yang ditangkap sebagai barang bukti oleh KPK itu nilainya cuma 1,5 miliar ya. Maksudnya cuma itu dibandingkan korupsi-korupsi yang lain ya, tapi 1,5 miliar kalau kemudian sampai ke rakyat dengan benar ya itu menjadi hal yang luar biasa itu. Waduh, ngeri banget ya. Iya. Angka-angka korupsi itu memang mengerikan ya bukan level ecek-ecek. Gile. Kalau level Ya itu ya, ecek-ecek itu ya ya 1,5 miliar ya. Ya mungkin kalau di kementerian hal yang ecek lah ya. Kan iya, biasanya kalau kita lihat kan nilainya fantastis banget sampai ratusan triliun sampai ratusan miliar sampai triliunan kan. iya betul. Cuma kan yang kayak gitu triliunan itu mungkin nggak sentuh ya. Kita teringat juga kemarin Oh ada iya, Pak Amin Rais dan segala macamnya, Bung Rizal Ramli ya, geruduk KPK mau ungkit kasus Gibran dan Kaisang, nggak ditanggapi gitu ya, seolah-olah tidak ada orang di situ iya. ya. Jadi sebenarnya Perasaan kerja kan KPK perasaan kan udah hampir 1 tahun kan ketika nggak Pak ada tanggapan. Ubadillah Badrun ya, Ubadillah Badrun Betul. ya, dosen dosen UNJ ya, yang Iya, juga dosen ilmu politik atau ilmu sosial lah kalau nggak salah di FISIP UNJ. Nah, itu kan sudah melaporkan dulu ke KPK kan. iya, Nah, iya, tapi iya. nggak ada tanggapan juga udah lama. Iya, Jadi memang nggak betul. bakal di inilah. Jadi memang ngambilnya yang ecek-ecek gitu ya. Iya. Padahal kalau mau dibongkar total ya memang kalau institusi atau lembaga KPK itu bekerja dengan benar ya, mungkin triliunan duit negara bisa kembali ya, dan nggak perlu ngutang-ngutang, apalagi ngomong sampai 11.000 T di kantong ya tuh. Aduh, nggak level deh ya. Aduh, nggak level ya. Iya. Mungkin Ya bisa kan tadi. menarik ya. Ya Ya ini gimana? kan yang namanya OTT KPK, yang namanya kan juga kesialan saja. Yang kena OTT lagi sial aja, ya, Lagi lagi kena sial, sial lagi aja. sial. Iya lagi sial. Cuma Ya recehan mungkin, doang gitu. ya mungkin sudah tidak ada perlindungan dari rezim atau apa, atau kemudian dianggapnya ini berbahaya nih terlalu mencolok nih, udah tangkap aja lah. KPK juga lagi butuh butuh apa? Butuh disorot lah sama media, Untuk tangkap disorot aja. ya. Mungkin kalau Lah iya kalau kan. butuh 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 elektabilitas atau apa, mungkin bisa kontak ke kita ya, mungkin bisa masuk podcast atau apa gitu ya. Ya kan kalau kita lihat apa namanya watchdog dokumenter yang Endgame ya, setelah KPK apa undang-undang KPK ya, kemudian juga
ketua KPK terpilih dari unsur kepolisian, ya itu kan banyak podcastnya tuh ya, di podcast itu yang Endgame itu kan dari Harun Ar-Rasyid yang mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, itu kan memang gila sekali KPK itu ya, maksudnya pimpinan KPK itu ya, yang orang Harun Masiku itu sebenarnya kan mau ditangkap kan, hampir mau ditangkap, tapi tiba-tiba surat perintah diganti apa yang nyidik itu loh, yang mau nangkap itu Harun Ar-Rasyid itu, terus juga apa banyak sekali lah intinya yang apa senior-senior KPK yang lurus, yang sering OTT, yang sering membongkar kasus korupsi yang diberhentikan lewat apa kasus tes wawasan kebangsaan. Aduh, Iya, iya, kacau kan. betul. Ada kasus tes wawasan kebangsaan ya, yang memang Mm-mm. viral atau apa. Ya. Baik Bung Herudin ya, memang fenomena menjegal atau mungkin terkait kasus-kasus yang masih di PTS kan, memang itu masih wewenangnya KPK ya. Tapi ya sekali lagi ya, kapanpun bisa dibuka. Iya. Iya, yang Bahkan jelas. mungkin pas last Iya. minute daftar ya. Iya, enggak. Kalau mau menjegal sih gampang kan ya. Ini biarkan dulu lah KPK nyidik-nyidik dulu ya. Iya. Pas ntar udah daftar nih Caimin sama Anies nih. Terus KPU tutup pendaftaran, Caimin tersangka. itu bubar itu. Udah gagal bubar itu ya kan, karena Iya. pasangan capres dan cawapres itu satu paket. Artinya kalau salah satunya gugur ya, baik itu dari tes kesehatan ataupun yang tersandung kasus, otomatis yang lainnya juga gugur karena satu paket. Jadi betul. tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan pemilihan misalkan presiden dan wakil presiden di Filipina, itu capres dan cawapres dipilih terpisah, nggak satu paket. Jadi apa capres dan cawapres masing-masing kampanye ya, karena mereka jadi satunya setelah dipilih oleh masyarakat. Jadi pemilihan terpisah, nggak satu paket. Ya, jadi terus atau enggak seperti Turki. Kalau Turki ya kan itu kan milih presiden doang karena wakilnya yang nunjuk presiden. Nah, kalau Indonesia kan kayak Amerika satu paket. Jadi capres dan cawapres satu paket. Enggak, kamu ketika salah satu gugur ya yang lain ikut gugur. Gitu. Ya, jadi tinggal lihat saja episode ya. Ini Caimin sama Anies itu lolos sampai pendaftaran KPU sampai pemilihan enggak? Ya itu aja. Dan tadi ya selama belum didaftar ke KPU bisa saja ada bisa jadi membelot lagi ya. Konstelasi politik berubah. Beda lain. Iya, narasi berkhianat lain ya. Konstelasinya bubar atau apa ya bisa saja terjadi. Jadi sebelum didaftarkan KPU, sebelum ditetapkan oleh KPU, ya tadi sebelum pemilihan ya semuanya bisa saja terjadi gitu. Iya, betul. Mengambil narasi semuanya bisa saja terjadi gitu kan. Nah, artinya sekali lagi bahwa pengkhianatan itu menjadi hal yang biasa. Anggaplah mungkin berbalik lagi ke pas mau last minute dia daftar bareng AHY. Bisa jadi kan Caiminnya yang dikhianati gitu ya. Dia itu fenomena yang biasa gitu. Itu jadi luar biasa ya. Aduh. Jadi bagaimana ini menyikapinya ini ya? Sebagai anak bangsa yang tahu lah ya adab dan sopan santun atau kriteria atau karakteristik orang Indonesia gitu ya. Tapi menjadi seperti biasa. Gimana Bung Herudin? Ya mungkin kalau ini kan sudah deklarasi ya. Tapi ya kemungkinan kalau sudah deklarasi ya sampailah mendaftar ke KPU. Tinggal tadi karena kasus hukum nggak itu saja. Tapi kalau berbeda dulu yang Mahfud MD. Kalau Mahfud MD kan memang belum diumumkan ya. Karena pengumuman siapa cawapresnya menjelang Jokowi daftar ke KPU ya. Pas mau diumumkan, mau sekalian daftar, ternyata yang diumumkan Kiai Haji Ma'ruf Amin, bukan Mahfud MD. Baju. Jadi beda ya, kalau sekarang udah pakai jas. Iya. Udah pakai siap-siap lah, udah ngukur baju. Kalau sekarang kan walaupun pada waktu itu Mahfud MD sudah bilang ya, dia sudah dipanggil oleh Pak Jokowi sebagai cawapres ya, tapi masih belum pengumuman resmi. Ya, berbeda dengan sekarang sudah deklarasi. Jadi kemungkinan kemudian bercerai lah, katakanlah gagal di tengah jalan itu ya nggak mungkin lah ya, karena sudah berkomitmen, sudah deklarasi. Tinggal tadi menunggu pendaftaran KPU saja. Cuma masalah tadi tinggal nanti ada masalah hukum nggak ya? Nah, masalah hukum KPK kan tadi seperti es ya. Ini kasus kartu durek udah lama. Dari tahun 2011-2012 ya. Jadi munculnya tuh setiap mau pemilu untuk menggoyang Caimin. Ya Caimin itu akhirnya aduh ya kena
Malang tak dapat ditolak ya udah, kemudian di PBNU juga kena musuh ya, masuk kardus durian juga terus-menerus diungkit itu. Baik, jadi seperti Caimin mungkin di layarnya terlihat bahagia, cuman di balik layar mungkin ngelap-ngelap keringet ini, keringet dingin mungkin ya. Iya, Jadi iya KPK karena ini ini sewaktu-waktu bisa mencokok gitu ya. iya, karena ya paling nggak kalau dipanggil KPK saja pasti udah paling tidak kan, wah ini berarti terlibat dong apa ya kan. Iya, Erlangga kemarin dipanggil Kejagung ada lelahnya luar biasa sampai iya sampai betul, betul, betul. mukanya sampai apa, ajudannya minggir loh gue tembak loh sampai ngamuk kan Iya, ajudannya. baik baik Bung Redun ya, luar biasa ini diskusi kita kali ini, sesuatu yang nggak bisa ditebak mungkin ya, fenomena berkhianat, mengkhianati atau jegal menjegal ya dalam kasus KPK kali ini. Baik Bung Herudin ya, sekian dulu guys dari perspektif kita kali ini, mungkin semoga menjadi pembelajar ya Nek, bahwa mungkin saja ya karakteristik bangsa Indonesia yang sopan santun, ya, kalem ya, tidak suka basa-basi atau apa ya, maksudnya tidak suka menipu atau apa, mungkin perlahan sudah hilang ya dari peredaran bangsa Indonesia. Jadi terbiasalah fenomena jegal menjegal, berkhianat atau mengkhianati itu jadi terbiasa dengan ngeblak-blakannya Anies dan Caimin yang mengkhianati Partai Demokrat ya katanya, menurut Partai Demokrat ya Anies berkhianat itu. Aduh, itu sesuatu yang fenomena yang luar biasa ya, terjadi di tahun politik yang tak diduga-duga ya. Baik Bung Hairudin ya, dari ujung negeri Anta Beranta, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.